Madura dari mana, Mbak? Kalau saya tak tukar nama, kamu tak pernah terima saya punya request. Tukar nama, maksudnya bagaimana ini? Tukar nama, maksudnya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti. Kita sama hai. Hai, suami saya mau bilang hai. Assalamualaikum. Oh, Mbak dari mana, Mbak? Saya dari Madura, puji Tuhan. Ini dari Pakistan, puji Tuhan juga, yuk. Kok puji Tuhan, memangnya Mbak ini Muslim atau Kristen? Loh, kan saya sudah bilang puji Tuhan. Saya sudah puji Tuhan. Berarti sudah meninggalkan agama Islam. Haleluya. Coba kita serius dulu nih. Coba Mbak, saya mau tanya serius dulu. Mbak ini asli Madura sesuai nama atau hanya nama-nama saja? Tak, saya orang Madura. Orang Madura. Coba sapa dulu orang-orang Madura dari dengan bahasa Madura coba. Mana orang Madura? Banyak yang nonton. Coba sapa-sapa dulu. Halo Tretan Seteja neng Madura. Kawan dari mana itu? Terus dong, lanjut dulu. Tenang, jangan ngomong sama suami dulu, nanti terganggu terus. Di kamar Iya, suaminya. betul. Tenang. Tunggulah suami, Coba, tunggu. coba sapa dalam bahasa Madura sekitar 30 detik, coba. Oke, salam Madura Tretan Seteja. Engkau dari Pakong, Pamekasan. Puji Tuhan, engkau lamare selamat. Mayu tan Tretan, sebeda Madura, careh kapendren. Ya, dalamnya mana Yesus. Montro tawa mungkin saumur na engko mon bisa ya lambe kan ki sekolah madrasah pernah acer kitab Taurat sebur dan Injil. Aduh, gemetar saya sayang karena kamu. Coba diartikan. Diartikan dulu, Mbak. Gimana artinya itu apa, Mbak? Artinya. Ini saya bilang sama dia, saya orang Madura. Saya orang Madura. Pakong Pamekasan, saya bilang sama dia, mungkin seumur saya ada belajar tentang kitab Taurat, Sebur dan Injil. Marilah kita cari ya di dalamnya ada isi apa. Walaupun kita tak hafal semuanya, tapi cari ada kebenaran di dalam ya. Dulunya saya belajar apa itu? Al-Quran selalu hatam, tapi tak tahu maksudnya, ya, tak tahu maksudnya. Tapi apabila saya baca Alkitab, baca terus masuk dalam pikiran saya itu. Saya orang Madura asli, saya tak tipu, saya orang Madura asli, ya. Memang susah. Kalau kita itu, saya gemetar sayang karena kamu terima saya. Nggak apa-apa, santai saja, Pak. Santai saja. Slow lah, slow. Puji Tuhan sayang. Dulunya itu saya sukanya sayang karena saya selalu di sini itu Hani, my dear ya. Selalu saya biasa. Kamu tahu sendiri saya punya profil. Puji Tuhan, walaupun kita itu dijauhkan saudara ataupun kawan-kawan. Ya, banyak orang yang menghina apabila kita itu percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Tapi jangan takut, walaupun kita kehilangan saudara, banyak orang, banyak kawan yang membenci karena sebelumnya itu Tuhan Yesus itu dibenci, betul nggak? Betul. Puji Tuhan, karena kita ini apabila kita percaya kepada Tuhan Yesus, memang berat, semuanya memang berat. Ajarannya itu memang berat, ya, tapi bersih. Clear, oke? Tuhan Yesus itu bukan mengajarkan kita yang kotor-kotor, ya. Di dalam Bible itu ataupun di dalam Alkitab, ya, mengajarkan kita yang bagus untuk kita, ya. Lagi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus dan mengaku kita ini lahir di dalam dunia ini, kita lahir dalam dosa. Walaupun orang tua kita kawin, ada buku nikah, tapi kita itu lahir dalam dosa. Karena siapa? Karena Adam dan Hawa. Marilah saudara-saudari yang ada di Madura, karena kita itu betul-betul sudah kegelapan ya. Karena itu ikut dengan ajaran-ajaran ustadz-ustadz ya, dengan ulama-ulama itu, karena kita itu diisikan hari-hari, nggak pernah mencari ya.
marilah kita mencari kebenaran ya, keselamatan ya. Karena apa? Adik, dulu saya yang belajar itu diajarkan kalau saya berbuat dosa, itu bila kita itu masuk neraka ya. Dulu yang saya belajar ini, yang saya mendengar ya. Kalau saya buat dosa, ustadz saya boleh ambil dari surga, mak, bapak, ataupun kiai. Tapi apabila saya percaya kepada Yesus, tiada seorang pun yang bisa menolong saya kalau saya masuk ke dalam neraka. Betul ini nggak tipu. Karena apa? Mereka pun berdosa. Mereka pun berdosa. Bagaimana mereka mau angkis saya? Lagi, bagaimana mereka itu mau angkat saya dari neraka? Sedangkan jalannya mau pergi surga itu kayak ini, kayak rambut ya. Bagaimana mereka mau jalan pergi ke neraka? Susah kan? So marilah kita cari kebenaran ya. Puji Tuhan, adik, saya betul-betul dari Madura. Saya bukan tipu, saya dari Ya, Madura. sudah berbahasa Madura tadi sudah. Iya, saya memang lahir Islam. Sebenarnya saya tak tahu apa-apa, Dik. Puji Tuhan, Tuhan itu memang pilih saya waktu saya di kandungan ibu saya. Saya bukan pilih Tuhan. Tuhan yang pilih sama saya. Tiada seorang pun yang menghalang saya untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Dia yang pilih saya. Karena Dia yang menyelamatkan saya. Oh, luar biasa. Puji Tuhan, Dik. Saya betul-betul saya selamat. Ya, jadi Ya, kami ucapkan puji Tuhan. selamat Kak karena sudah berpindah dari alam Terima gelap, kasih. sudah berpindah dari kesesatan menuju jalan yang lurus. Puji Tuhan. Tinggal Amin. Haleluya. semoga Haleluya. kami berharap semoga Kak Asli Madura menjadi duta atau utusan Tuhan Yesus untuk berbicara kepada kaum sesama suku ya, menyampaikan seperti itu. Kalau ngomong-ngomong nih, setahu Kak Asli Madura ini, banyak nggak orang-orang Madura yang sudah pindah dari kegelapan menuju jalan yang terang, yaitu menjadi pengikut Tuhan Yesus? Kalau di tempat saya belum lagi, karena adik sendiri tahu di Madura itu tempatnya sangat ketat juga. Saya sekarang pun banyak orang yang mau gini-gini ya, kamu sendiri tahu ya. Ya. Tapi kalau daerah Sumeneb itu tak jauh dari rumah saya, satu pasar dengan saya. Di sana itu banyak orang yang bertaubat. Di Bangkalan itu sebelah saya juga, karena saya di Pamekasan ya, Pamekasan, Sumeneb, Bangkalan. Bangkalan dengan Sumeneb ini sudah banyak orang bertaubat. Banyak orang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Puji Tuhan, ya puji Tuhan. Tapi di tempat saya selalu berdoa ya. Tapi ini Tuhan punya kerja, bukan saya punya kerja. Saya cuma berdoa, saya minta dengan Tuhan. Kalau Tuhan itu mau memilih mereka, kalau Tuhan itu mau selamatkan mereka, mereka akan selamat satu hari nanti. Betul enggak? Betul. Ya. Yang penting tugas kita hanya menyampaikan saja, berseru kepada mereka kepada jalan yang benar, yaitu Tuhan Yesus. Begitu ya. Amin. 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 Oke. Tapi by the way, anyway Baswe ini, apakah masih di Pulau Madura sekarang ini atau lagi merantau atau bagaimana? Puji Tuhan, sebenarnya itu semua Tuhan yang atur, memilih semuanya. Tuhan Yesus itu sudah angkat ke sini tempat yang paling Tuhan memberkati, ada di USA. Washington. Puji Tuhan, Oh. dengan anak, dengan suami. Washington. Oh. Ya. They spoken Berarti Washington. Kak Asli Madura ini dari Amerika juga? No, Saya orang Madura sayang, suami orang Pakistan. sekarang Tapi sekarang sudah penduduk tetap di sini, Di? di USA. Oke, United mantap, States. mantap. So, citizen United States. Puji Tuhan sayang, betapa besarnya Tuhan Yesus itu. Pakistan. Kakaknya ini lahir di Madura, dulunya itu ya tak mempunyai siapa-siapa. Tuhan pun saya tak mempunyai. Hanya sembahyang hari-hari untuk Tapi menyucikan ngomong-ngomong muka 3 kali. Ini lagi pulang kampung atau lagi gimana?
Di Nggak Malaysia. ada sayang, nggak pernah pulang kampung. Tak boleh, tak boleh. Tak boleh pulang kampung. Tak boleh pulang Potong kampung. kepala. Saya warga negara Amerika tapi saya tak boleh pergi Pakistan. Puji Tuhan lah sayang, nggak mau balik kampung. Tuhan sudah memberikan tempat. Kamu duduk di sini, jangan pergi kemana-mana. Bekerja. Boleh, I want to talk to you. Oke, boleh tak suami saya yang mau cerita sama kamu? Karena dia pun lahir dari Islam juga. Dia sudah percaya Tuhan Yesus duluan. Lepas itu saya percaya kepada Tuhan Boleh, Yesus. silakan. Bukan dia suruh sama saya percaya tahu, tapi hati saya sudah ada rasa aman, ada kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kenalkan suami saya. Silakan. Duduk ya. Hi brother, how are you? Good, bro. Good. Where are you from actually? I'm from Indonesia. Indonesia. Which part of Indonesia? Lampung, South Oh, Sumatra. So right now, what is the location? I'm in Because we have to California. come to your church. She showed me. She says want to go to your church. I says one day we can go there. I live in California right now, California. Oh, which Yeah, part of California. California? in Southern California, Beaumont. Oh, Southern California. Oh, okay, that's because sometime we have a vacation, so we can come to your church. We have to Okay, one day, go 2 days ahead. celebrate there. Yeah. So I'm from Pakistan. Actually, I can speak the Malaysian language, like resemble. Malaysia and Indonesia is the same language. What we call for a little bit like pronunciation, little bit different for the both accent, little bit different. So saya lahir ke Pakistan, Karachi. Saya born in Muslim family, tapi saya pun macam budak kecil tu waktu belajar Bible, then leave everyone. I got 7 brothers. I got big families in Pakistan, but Pakistan is more danger than Indonesia. Pakistan is more danger than Indonesia. So yeah, I cannot live there. Even though like my wife and me, we both have a American citizenship, we cannot go back our country. She can go back Pakistan. I can go back Indonesia because nobody knows me. So I'm not like Indonesian. So I got no problem there. But she go to Pakistan, she got no problem because she is not a Pakistani. So that's the thing. But thanks God, the things is like kita tak ada pilih Tuhan pilih kita. That's the thing. And I learned from your side always. I so happy whenever I saw you. You have a lot of patience when you talk to Indonesian people. Yeah. When Because it they has to be. ask you questions, this Has is to I be learned that. from you. You're really beautiful style. You be patient, you talk to them, and then you luchu little bit and this kind of thing, and then you can explain. That is, I says this guy is really get a patient because he knows how to handle this thing, and that's the thing I want to talk to you. And then I say thank you very much, and always be like my wife and me. So she learning my language is Urdu. She have Indonesian language. So she asking sometimes questions because when we married, she is Muslim. So 4 years after, I got one daughter. She's now Minnesota. She's doing good. So 4 years after, she convert to Christians. Like she asking me, I says, this is the Quran, this is the Bible, this is the Quran, this is the Bible, this is the verses, this verse is this. Tapi dia mau betul-betul dia punya orang mau belajar itu dia punya bahasa, dia mau bincang macam mana mau macam orang kalau bahasa Indonesia kasih ajar dia the better their understanding with the Bible. So I says, okay, you can find it. So she show you always video when I'm driving. She's showing. So I can understand language Indonesia or in Malaysian language because 25 years we married. Our children already grow. We have 2 sons, 1 daughters. They already grow. So the things is really I can learn from you. You got a beautiful patient.
and God bless you, and God give God bless you too. you're doing good job. You're doing very good job, and God always with you. God always with you. And then we always pray for you. Whenever we got time, we can come to your church one day. We can meet together. We can eat together, and we can, Okay. exchange our, journey, whatever our journey. Thank you very much. Thanks. You can Thank you. talk to us. Thank you. Thank Di, you. maaf ya tadi suami saya itu tanya alamat di saya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi sebentar. Sebentar, ada yang mau saya tanya nih. Ini posisi di mana sekarang ini? Di USA sayang. Washington Di Spokane. USA. Tapi kok kordennya kok kayak di Indonesia? Iya kan saya order di sana itu simpan di sini kan biar ada apa itu rindu-rindu itu. Oh ya. Oke lah. Apa itu? Oke lah, seperti itu ya. Kita beri Oh my kesempatan ya kepada muslim yang lain ya. Ya, oke. Oke. Adik, terima kasih. Tuhan memberkati ya. Tuhan Thank berkati you. juga. Sudah Thank ambil you. saya. Terima kasih. Sama-sama. Minta maaf kalau ada apa-apa, oke? Oke. God bless you. Oke, bye. Bye. Salam. Ya. Ya, dari Madura ya. Oke, kita yang berikutnya. Kita kasih naik ada sebentar ya. Bibis. Coba kita kasih ini Bibis. Makasih Bang Tobias. Terima kasih Bang Tobias. Iya, selamat sore Bibis. Bang. Ya, selamat sore Bibis. Apakah Anda ini seorang muslim? Makasih ya Bang Tobias, makasih Bang. Ya Bang. Halo? Iya, Halo. Bibis, apakah Anda seorang muslim? Ya seorang muslim Bang. Iya, silakan Bang. Udah Bang, ganteng ini kok saya Bang, udah cuma- ganteng Bang. Udah ganteng udah Bang, udah. Gimana Bang, gimana? Ya. Mm. Ini mau nanyain Bang. Bang, Nanya dong. Iya, saya dengar. Abang kenapa tiap live bahas agama Islam mulu Bang? Kenapa saya tiap live bahas agama Islam? Ya karena ini channel diskusi debat Islam Kristen. Debat ya Bang. Tapi gini Bang, saya sebagai seorang Islam ya Bang, Mm-mm. yang suka tersinggung. Ada bahasa dari Bang Edis yang kayak gini Bang. Agama sesat atau gimana kayak gitu. Jangan kayak Bang. Kalau misalnya saya mengucapkan sebuah kesalahan, saya tak sungkan-sungkan untuk meminta maaf Bang. Tetapi selama saya diskusi ini, makasih Hudson, makasih Bang Win Rajawali. Apa yang saya sampaikan selama ini itu selalu berdasarkan fakta. Coba yang mana yang menyinggung ataupun yang merupakan satu fitnahan. Coba tunjuk satu, coba apa? Terlalu ini nggak terlalu memahami, tapi cuman nggak terlalu punya bukti atau gimana ya, bukti atau fakta atau gimana. Tapi sering saya dengar dari abang agama yang sesat atau gimana, jangan mengikut ajaran sesat atau gimana. Itu aja Bang. Iya, yang mana Bang? Yang mana? Sering saya dengar, tapi saya nggak tahu. Oh, pernyataan saya bahwa di dalam Al-Quran Muhammad didapati dalam keadaan sesat. Kalau itu saya kurang tahu Bang, cuman abang sering bilang begini Bang. Terima. Tadi yang live orang Madura kan? Orang Madura live. Nah, Ya, terima kasih udah ke jalan yang benar, udah meninggalkan yang sesat gitu abang ngomongnya. Loh, ya iyalah Bang, gimana? Bang, sekarang saya tanya sama Anda. Saya Islam atau Kristen? Kristen ya? Oke, ketika saya Kristen, berarti orang-orang yang di luar Kristen, berarti dalam sudut pandang saya sesat nggak? Kurang tahu itu bang.
Nah, gimana sih Anda ini? Ya iyalah, ketika orang di luar di luar Yesus, berarti dia berada di dalam kesesatan. Makanya saya bilang, selamat Anda sudah pindah dari yang sesat menuju yang terang. Ini bagaimana sih Anda ini? Bukannya mau marah atau gimana, cuman pengen nanyain aja, kok Bang Edis bilang sesat, emang begitu ya? Kan saya tersinggung, saya menurut tersinggung. Soalnya saya beragama Islam kayak gitu, iya. Bang, sekarang berdasarkan Al-Quran sendiri, berdasarkan Al-Quran ini ya, Muhammad tuh berdosa nggak? Kurang tahu saya Bang, kalau menurut saya sih nggak Jangan menurut saya, nggak boleh Bang. Islam itu bukan menurut Anda, Islam itu menurut Quran. Menurut Al-Quran, Muhammad itu berdosa atau tidak? kurang tahu sih Bang. Ini Bang cuman mau nanya ini doang Bang. Iya, sebentar. Anda kan bilang sama saya mengenai statement saya bahwasanya orang yang tadi itu sudah berpindah dari jalan yang sesat menuju jalan yang benar, betul? Ya itu ya yang Nah, makanya saya sampaikan, biar Anda tidak tersinggung, Anda harus membaca Al-Quran. Di dalam Al-Quran, Muhammad itu dikatakan berdosa. Nah, orang yang berdosa itu, dia berada di jalan yang sesat atau yang benar? berdosa sesat lah. Ya iya. Gimana? Di dalam Al-Quran, yang suci disebutkan sebagai seorang yang suci itu adalah anak Maryam, Iya. Ibnu Maryam. Dia seorang yang suci, sedangkan Muhammad itu dikatakan dia berdosa. Kurang mempelajari. Tapi Bang, Iya karena kurang mempelajari itu makanya Anda masih jadi orang Islam. Gimana? Tapi ngomong-ngomong cukurannya keren banget Bang. Coba balik lagi. Coba Bang, muter Bang. Muter. Cie. Keren juga cukurannya. nggak emosi ini, cuman gini doang Bang. Kan tiap live ini di TikTok saya suka muncul live-nya Bang. Ini Bang itu ngebahas terus agama Islam. Terus saya lihat di komenannya itu banyak orang yang tiap hari berantem lah, pada saling ejek kayak gitu Bang. Mau sampai kapan? Tiap hari saya lihat kayak gitu Bang. Sampai orang-orang Islam berhenti bahas agama Kristen. Yang gini loh Bang, yang saya heran tuh begini. Ya. Anda ini pernah tahu nggak bahwa ulama-ulama, ustadz-ustadz, mualaf-mualaf sering bahasin agama Kristen? Adalah sebagian Bang, tapi nggak tahu satu-satunya saya Bang. Oke. Nah, kemunculan channel-channel seperti ini ya dalam rangka menanggapi mereka. Menanggapi orang-orang Islam tersebut, bahkan mengajak diskusi atau debat. Contohnya ini loh, nih, Abdul Somad nih. Abdul Somad ini dia itu suka bahasin agama Kristen. Contoh di dalam Ulangan 18 ayat 18. Nah itu coba. Masa saya nggak boleh nanggapi dia? Masa saya nggak boleh? Ya boleh lah. Masa saya nggak boleh? Haknya Bang Edis. Tapi gini Bang. Iya. Suka itu di bawahnya Bang, itu orang-orangnya pada ribut. Ya terus kalau orang-orang mah yang ngapain kita urusin? Bang, kita nggak bisa Bang. Kita nggak punya alat buat ngunci jari mereka itu biar nggak bisa ngetik, nggak bisa. Jadi mereka ngetik-ngetik begitu terus. Ya mau gimana? Sampai capek sendiri aja, biarin aja mereka capek sendiri. Jangan pedulikan orang yang ngetik. Fokus aja Bang. Ketika saya menjawab tuduhan-tuduhan kalian terhadap iman kami, iman saya, boleh nggak? Boleh. Nah, ketika saya juga membuat pertanyaan balik kepada orang Islam, boleh nggak? Iya boleh Bang. Ya jangan marah kalau begitu. Ya, begitu ya. Jadi tanggapan dari saya gini Bang, itu kan orang-orang tertentu modelnya
Bang Edis kan sama tokoh-tokoh tertentu. Bang Edis tokoh dari agama Kristen. Terus itu tuh yang itu tuh Abdul Somad. Siapa lagi? Donditan, Zakir Naik, Yahya Waloni, Irene Handono, Juma, Uncu PI, sampai besok saya sebutin nggak kelar, Pak. Nah, saya hanya menanggapi mereka, gitu. Itu kan orang-orang tertentu, Bang. Tapi yang bikin saya ini cuma apa ya? Sangat disayangkan, Bang, sesama orang Indonesia saling hujat itu di bawahnya terus, sampai kapan itu, Bang? Yang saling menghujat itu adalah orang-orang yang tidak dewasa. Tadi kan sudah saya bilang, bahkan kalau saya siaran, Bang, saya itu selalu memulai dengan kata-kata slogan saya. Selamat datang di acara channel Edis TV, acara debat Kristen Islam, bukan acara saling hujat, tetapi berdebat. Bukan acara saling caci maki, tetapi acara diskusi. Gitu, Bang. Jadi di sini di channel saya ini acaranya diskusi dan debat, bukan saling caci maki dan saling hujat. Kalau ada orang di kolom komen begitu ya biarin saja ya, kita nggak bisa ngelarang mereka. Gitu, ya. Pertanyaan gini, Bang. Kira-kira kedepannya bakal ada ini nggak? Ada akhir dari ini nggak? Maksudnya akhir dari ini akhir dari ini itu ada, Bang. Kalau kalian sudah bertaubat membahas agama Kristen, begitu. Maksudnya ke sana, Bang. Maksudnya gini. Kira-kira akhir dari ini bakal ada nggak berhenti saling hujat, berhenti saling bahas, bakal ada nggak? Sebenarnya, Bang, seandainya pemerintah mengambil tindakan, ya kita sama-sama sepakat yuk, ayo dari yang Islam, dari yang Kristen, harus dimulai dari Islamnya dulu, Bang, karena yang mulai-mulai itu ya orang Islam duluan. Orang Islam duluan, Bang, yang bahas-bahasin agama Kristen itu. Yang usil duluan tuh orang Islam. Gitu, Bang. Contohnya, Bang, kejadian tahun 2017. Orang Islam, Majelis Ulama Indonesia, ya, Dewan Masjid Indonesia dan ormas-ormas Islam lain mengundang seorang penceramah asal India, namanya Zakir Naik. Ngapain Zakir Naik? Anda tahu Zakir Naik kan? Oh, itu dulu itu di Senayan itu ya, kalau nggak saya GBK ya. Di Stadion Patriot Bekasi. Bekasi ya. Iya, tahu nggak ngapain dia? Nggak tahu, kunjungan itu kayaknya. Yang bahas agama Kristen. Dia dari atas podium ngomong Jesus is Muslim. Kalau dia ngomong begitu, itu dikawal sama polisi, dilindungi oleh ormas-ormas Islam. Ada MUI, ada Dewan Masjid Indonesia yang dipimpin oleh Yusuf Kala. Itu kerjaan kalian itu. Nah, sekarang ditanggapin, giliran ditanggapin mewek. Jangan begitu, orang ditanggapin kok. Gitu siapa ya. itu yang Bang katain mewek, siapa itu? Ya banyak di sini, makanya nonton. Gimana sih? Ya sudah, ada yang mewek, ada yang marah, ada yang ngamuk-ngamuk pencak silat, ada macam-macam. Intinya saya cuma ngomong begitu saja, Bang. Saya ini hanya merespon begitu. Iya. Saya Bang, kalau banyak yang marah pasti itu, Bang. Maksudnya gini, Bang. Halo? Kita kasih kesempatan dulu kepada yang lain, oke? Seperti itu ya. Ibis. Oke, saya turunkan dulu. Oke. Ya, teman-teman, kita harus memberikan penjelasan ya, karena selalu saja ada muslim-muslim baru yang naik ke sini, teman-teman. Jadi itu ya, teman-teman ya. Wahai kaum muslimin wal muslimat, munculnya acara-acara seperti ini, seperti acara saya ini, Edis TV ini, adalah untuk merespon kalian. Seperti itu, ya. Ayo, silakan.
Kita kasih naik ada Abu Faris. Oh, hilang Abu Faris. Kita kasih, oh masih ada Abu Faris. SRG. Ya, silakan Abu Faris. Ya Mas, Assalamualaikum. Bang, nggak boleh mengucapkan Assalamualaikum kepada non-muslim, Bang. Dilarang sama Muhammad. Anda ini bagaimana sih? Menjadi Selamat muslim malam, Mas. itu. Ini masih sore, Bang. Ya silakan, nyalakan kamera dulu. Saya Timur Mas. Oh, timur-timur. Mungkin udah sore ya. Silakan, udah malam. Silakan, nyalakan kamera dulu, Abu Faris. Ya. Oke. Oke. Pak Abu Faris, saya konfirmasi dulu nih. Apakah Anda ini seorang muslim? Ya. Oke. Menjadi seorang muslim itu tidak boleh memberikan salam kepada orang Wahyudi maupun Nasrani, kata Muhammad. Bahkan tidak boleh kalian memberi makan mereka. Begitu. Terserahlah. Terserah ya. Gimana? Terserah sampean lah. Kok terserah sampean? Sudah berapa tahun jadi orang muslim? Sampean kan bukan muslim kan? Terserah sampean kan? Pasti nggak sama kan pemikiran Saya ini lebih tahu daripada Anda tentang ajaran Islam. Lu penyembah manusia. Tahu apanya? Oke, saya tunjukkan ya, saya tunjukkan. Nanti kalau misalnya saya Tahu, tunjukkan Anda hadisnya, lebih pintar. Pinternya kemana? memang Anda makanya kan saya nyembah bilang, manusia. memang makanya saya bilang orang muslim ini tidak tahu ajaran agamanya sendiri. Dikasih tahu ajaran Muhammad dia marah, teman-teman. Orang pintar akal dipakai. Gimana sih? Sudah. Disembah gimana sih? Loh, kalian menyembah Muhammad itu loh. Muhammadku, Nah, itu kan. dengarlah seruanku. Katanya pintar. Ini gimana sih? Mana ada orang menyembah Muhammad? Saya heran tuh. Mana? Udah ajaran Quran gak ngerti, ajaran Islam gak ngerti, dilarang mengucapkan salam kepada non-muslim gak ngerti. Pinternya Yang kamu ngerti mana, itu Mas? apa? Pinternya sampean mana? Anak manusia Ini disembah. saya tunjukkan. Loh, Muhammad bukan anak orang. Muhammad mana anak orang ada orang apa? Islam? Sekarang saya tanya, Mana ada Muhammad Islam anak nyembah orang manusia? bukan? Nggak ada. Mana ada orang Islam nyembah manusia mana? Itu loh Muhammadku, dengarlah seruanku. Ah, udah didengar belum sama Muhammad? Seruanmu sudah didengar belum sama dia? Itu mas. Solawat. Ini yang namanya Gimana sih? Mas, ini seorang iblis begini. bukankah kalian yang berseru-seru kepada Muhammad? Ngomongnya ini Edis. Gimana Anda yang diajarin kok? Otakmu mana? Anda tadi menyapa Satu saya. ya, dengerin. Assalamualaikum. Satu aja. Dikasih Tuhan, tahu Tuhanlah tidak hidupnya boleh untuk mengucapkan berdosa. salam kepada non muslim. Ternyata orang yang Marah. melaksanakan- Padahal memang benar ada. Yang kedua dikasih tahu orang mana? muslim tidak boleh memberi makan. Marah lagi. Malah kamu lari begini. Manusia, Memangnya Tuhan seperti yang kalian menyembah manusia. menembus dosa. Ternyata Menyembah orang yang manusia membunuh kamu masuk neraka. salahkan, sementara kamu menyembah mayat nggak kamu salahkan. Orang yang gimana? turun ke dunia menembus dosa. Ternyata Ya, orang yang melaksanakan penebus dosa masuk neraka. Udah, Ini etis. pesan saya belajar dulu Ini saja. Edis nggak sih? Belajar dulu. Kamu Idis? Belajar dulu sana. Takut Lu, kan? Di Nggak grupnya takut saya. Takutnya di mana? Ini Edis, coba nanya. Sampai Edis? Iya, gimana? Tuh, Betul, itu saya mulutnya. Edis Kan TV. Tapi mulutnya aku bawa gimana sih? Ini Edis. Iya, karena Anda peang. Makanya dengerin dulu. Saya mau ngomong bisa ngomong nggak? Orang saya saja ngomong saja tidak kamu Bisa ngomong dengerin, nggak saya? ngapain saya dengerin kamu? Edis bisa ngomong nggak saya?
Bisa ngomong? Apa yang mau Satu Anda aja. bahas? Bisa nggak? Bisa ngomong? Ya nggak? boleh-boleh saja, kenapa Bukan tidak nyerocos. boleh? Dengerin. Apa? Tuhanmu Apa yang mau kau bahas? Dengerin, Tuhanmu turun ke dunia menembus dosa. Orang yang melaksanakan penyalipan masuk neraka, akalmu mana? Akal saya masih di sini, gimana? Iya, makanya kita iblis. Terus Akalmu kemana? masalahnya di mana? Ya, iya itu. Nggak ada masalah itu karena akalmu belum kau pakai. Tuhanmu turun ke dunia adanya penyalipan karena menebus dosa. Ternyata orang yang menyelipi masuk neraka. Akalmu mana? Akal saya masih di sini, gimana? Nah, Masih diulang-ulang terus. bolos. Itu. Akalmu mana? Akal saya di sini, gimana? Ya iya, makanya itu bolot. Ya udah, Coba. ya sudah. Pertanyaanmu kan akal. Sebentar. Tuhan. Boleh saya Tuhan bicara? turun ke dunia menebus dosa. Mau Ternyata diulang orang lagi. yang melaksanakan, Mau diulang-ulang yang lagi, mau berbumbung, diulang lagi, ulang lagi, ulang lagi. Akalmu di mana? Mana akalmu? Tuhan turun ke Akalmu dunia, menebus dosa, yang menyalip Terus? masuk neraka. Akalmu mana? Ya udah Tuhan, ulang lagi. Makanya Otakmu saya mana? bilang, apa kamu tidak Pertanyaannya, cukup otakmu ngulang? mana? Apa kamu tidak cukup ngulang-ulang itu? Padahal saya sudah Iya, nangkep. pertanyaannya otakmu mana? Otak saya masih Seorang di iblis sini, mana otakmu? masih di sini. Mana sih? Bukan otak pakai dengkul. Itu pakai dengkul Udah. namanya itu. Sekarang Turunin ya. saya Turunin. boleh. Sekarang kamu berani saya tanya. Nggak, jawab sayang tadi gimana bener? Sekarang saya berani nggak kamu sekarang saya tanya? Itu benar tadi itu benar. Masuk Berani neraka. nggak kamu sekarang saya tanya? Bener nggak masuk neraka itu? Orang Islam kalau ditanya langsung. Sama. Kenapa orang Islam kalau ditanya ketakutan? Berani nggak kamu saya tanya? Bener nggak masuk neraka itu? Berani nggak kamu saya tanya? Bener nggak masuk neraka itu orang membunuh itu? Iya tidur sana. Kalau nggak berani ditanya tidur di bawah sana. Tidur di bawah sana. Dia bertanya, Yesus datang ke dunia menebus dosa manusia dengan cara disalibkan. Lalu yang menyalibkan kok malah masuk neraka? Ya gampang aja, kamu juga saya tanya gampang. Muhammad mati karena diracun. Oleh karena meninggal karena diracun, dia masuk surga. Yang meracun kok masuk neraka? Itu aja pertanyaan saya sama kamu. Gimana? Muhammad mati diracun, kata Abdul Somad. Dan karena mati diracun itu, Muhammad syahid masuk surga. Pertanyaan saya, yang racun kok masuk neraka? Ayo. Iya, jawablah kadrun berdasarkan ketololannya. Itu. Lu iya. Iya kan? Itu kan sama seperti pertanyaannya Uncup PA. Berarti berjasa orang yang menyalibkan Yesus. Iya, makanya otaknya jangan dimasukin di gorong-gorong. Gitu loh. Ya kalau begitu ya saya balik saja. Berarti perempuan Yahudi yang ngeracunin Muhammad berjasa. Berjasa membuat Muhammad mati syahid masuk surga. Gampang saja ketololan kalian itu saya jawab. Ya silakan yang lain. Kita kasih naik ada Roji. Ya Roji silakan. Gitu aja kok repot. Ya silakan Roji, nyalakan kameramu. Ya, sih tunggu sebentar. Kamu ini jangan terlalu menghujat. Menghujatnya di mana, Bang? Saya ini kan hanya menanggapi dia. Kamu aja bahasa Arabnya nggak tetek. Ya udah Kamu silakan itu- kamera dulu.
Kamera nyala dulu Ya, baru nggak ngomong, bisa ini. silakan. Nggak bisa, kamu itu sesadis. Nggak bisa menyalakan kamera, kamu takut naik sini. Ya tidur di bawah sana, kalau takut. Herman saya dengan kalian. Ayo. Kita kasih naik ada Bardin. Oke, Bardin. J Munte ini Kristen, saya turunkan saja dulu. Kita kasih naik ada Bardin tadi. Bardin. Ya, silakan Bardin. Selamat sore Bardin, saudara Bardin. Halo. Oke, si Bardin ini nggak jelas, kita kasih turun juga. Kita kasih naik yang berikutnya. Ada Galena. Yo, silakan Galena. Iya, Ya, silakan nyalakan kamera dulu Galena. tar dulu. Oke, selamat sore Galena. Saya mau tanya dulu, apakah Anda ini seorang Muslim? Muslim, Muslim, silakan. Apa yang mau Anda sampaikan? menanggapi video Anda paling kebanyakan menghujat Islam. Kebanyakan menghujat Islam. Nggak usah banyak-banyak, satu aja. Kalau terbukti saya menghujat Islam, saya lompat dari Monas. Silakan. Model kayak mengejek Nabi Muhammad. Iya, tunjukin satu contohnya Bang, biar saya bertaubat. Tunjukkan satu contohnya yang mana. Ayo, silakan. Nabi Muhammad disangka pedofil. Nabi Muhammad yang nyangka siapa? Abang, Coba mana videonya? ya, di situ di abang yang banyak, ada nggak? Wah, inilah saya bilang ini. Yaudah, sekarang baik. Saya mau tanya sama Anda, apa pengertian pedofil? Ya itu yang mencintai anak-anak yang ke Siti Aisyah. Oke, kita baca dulu ya definisi pedofilia ya. Mau? Yuk, Oke, baik. Kita kasih definisi. Adalah, oke, baik. Bentar ya, malah Philadelphia lagi. Oke, kita buat definisinya ya Bang ya. Pedofilia adalah penyimpangan bentuk merupakan sebutan untuk orang yang memiliki ketertarikan atau hawa nafsu seksual terhadap anak-anak atau remaja di bawah 13 tahun. Nah itu. Sekarang saya tanya sama Anda. Muhammad tertarik nggak sama anak kecil? Atau anak di bawah umur? enggak. Oke, pertanyaan saya sama Anda. Muhammad ketika dia menikahi Aisyah, berapa umur Aisyah? Itu kan Aisyah kan yang diterangkan di banyak di buku-buku, di kitab-kitab kan 9 tahun. Sebenarnya bukan itu. Yang benarnya Yang benar? Siti Aisyah kan itu udah ikut perang 2 kali. Enggak, sebentar. Yang Sedangkan benar berapa berarti? 18 tahunan. Oke. Berarti hadis Bukhari, hadis Muslim yang menyebutkan bahwa umur Aisyah 6 tahun berarti bohong. Bohong itu mah. Iya makanya Itu kan berarti penafsiran. oke. Berarti Anda setuju bahwa Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu kitab yang berisi kebohongan. Tidak semua yang itu yang hadis yang di 9 tahun. kan. Ini makanya saya bilang ini. Inilah makanya saya bilang mereka ini aduh.
Iya yang 9 tahun itu bohong. Yang 9 tahun. Oke, berarti sebagian isi daripada Sahih Muslim, Sahih Bukhari itu adalah kebohongan. Setuju? Yang memojokkan Muslim, yang kayak minum air unta, yang kayak gitu. Iya, itu kan berarti itu berisi kebohongan. memojokkan. Setuju? Kebohongan, setuju. Nah, yang bohong saya atau Bukhari? Sebenarnya itu nggak usah diulang. Sebentar, jangan dulu. Yang bohong itu Edis TV atau Bukhari? Bukan Bukhari, bukan Edis TV, tapi Edis TV kan itu mengulang kata yang Bukhari. Apalagi. Terus maksudnya gimana? Yang menghujat siapa? Aneh loh kalian ini. Kamu tadi bilang saya bahwa kamu bilang bahwa saya memujat, memfitnah Muhammad. Ternyata saya hanya mengutip kitab sucinya orang Islam, yaitu hadis Bukhari, hadis Muslim. Lalu kamu bilang itu palsu. Nah, berarti yang bohong saya atau Sahih Bukhari, Sahih Muslim? Itu kan penggiringan opini. Kalau saya bilang palsu, disangkanya ya berarti saya kamu sendiri nggak jelas. Bukan nggak jelas. Itu abang mengulang yang hadis-hadis yang memojokkan Islam sengaja ditampilkan. Yang bikin itu siapa? Bukhari. Ya sudah, berarti yang salah Bukhari, bukan saya. Nah, berarti sekarang begini. Berarti Anda setuju bahwa sebentar. Berarti Anda setuju bahwa kitab-kitab itu berisi kebohongan dan lebih baik dicampakkan ke tong sampah? Tidak. Ah, berarti kamu senang dengan buku yang berisi kebohongan ya? Tidak semua yang tadi yang saya bilang udah pusing. Makanya kalau ngomong sama mereka ini seperti ini teman-teman. Ya, belok kiri atau belok kanan? Kiri ya? Bukan. Kanan? Bukan. Lurus? Bukan. Terus? Saya mundur? meluruskan. Bukan. Maju? Bukan. Saya meluruskan. Maju enggak, mundur enggak, kiri enggak, kanan enggak, ke langit enggak. Nah, makanya saya bilang, aduh, nanti kalau saya bilang Biar nanti, pintar orang. udah kau tidur aja di bawah Biar sana. pintar. Ya, tidur aja kau di bawah sana, nggak ada yang jelas ngomong sama kamu. Wah, datang ke sini cuma pamer kebingungan saja. Dan tiadalah mereka itu melainkan hanyalah orang-orang yang nekat. Iya, dan siapakah yang nekat itu? Yaitu mereka yang belok kanan tidak, belok kiri tidak, lurus tidak, mundur tidak, muter tidak, naik tidak, turun tidak. Berarti Bukhari berisi kebohongan? Tidak. Berarti umur Aisyah bukan bukan apa? Aduh, susah. Oke, kita kasih naik ada players. Ya, players sekarang. Selamat sore, players. Halo. Baik, ya tidak jelas kita turunkan. Kita kasih naik yang berikutnya. Ada Akolil. A-nya ini kuat dugaan ini Ahmad Kolil. Ya silakan Kolil. Apakah Anda seorang Muslim, Bang? Oke, Bang. Selamat sore, Bang Edis. Selamat sore, Bang Kolil. Apakah Anda seorang Muslim? Ya, Muslim saya. Oke, baik. Ini dari rambut-rambutnya ini kayaknya ini ABCD ini. Abri. Ya, ABCD. ABCD. Abri bukan cepak doang atau bagaimana? Mantap. Oke, silakan Bang. Apa yang mau Abang sampaikan? Oke, saya nanya satu sama Bang Edis nih. Apa itu, Bang? Yesus itu beragama apa, Bang? Yesus itu beragama apa? Maksudnya gimana nih? Beragama dalam pengertian bagaimana nih? Coba.
Iya, Yesus itu beragama apa gitu aja udah. Seperti saya tanya Bang Kalau Adis. kalau Bang Adis singkat agamanya apa? kalau singkatnya aja, kalau singkatnya saja ya, singkatnya saja. Yesus itu menuruti apa yang diperintahkan oleh Bapa di sorga. Itulah agamanya. Menuruti Melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa di sorga. Itu agamanya Yesus. Sama seperti kami. itu gimana tuh, bingung tuh jadinya tuh. Ya, jangan bingung-bingung, Bang. Ya, karena masih muslim ya masih bingung terus. Bang, gini Bang ya. Begini, Bang. Pertanyaannya jelas gitu. Bang, Oke, selama Anda menjadi muslim, abang itu pasti akan bingung terus. Karena tiap hari masih minta-minta ditunjukkan jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus gitu. Jadi begini Bang, kata agama itu sendiri Bang, sebenarnya itu adalah bahasa Sanskerta. Artinya adalah tidak kacau, dari a dan gama. Agama tidak kacau, itu maksudnya Bang. Nah di dalam Al-Quran maupun di dalam Alkitab nggak ada agama Bang. Di dalam Al-Quran itu dikenal dengan istilah din. Din itu jalan. Begitu Bang. Nah, jadi pertanyaan Anda itu sebenarnya begini, apa jalannya Yesus? Gitu. Jalannya Yesus itu adalah melakukan kehendak Bapa di surga. Itu Bang. Seperti itu. Jadi sepakat kalau Yesus tidak beragama ya. Kan tadi udah saya bilang Bang, agama itu adalah jalan. Nah makanya apa jalannya Yesus, yaitu apa yang diperintahkan oleh Bapa di surga. Kalau abang nggak mudeng lagi, ya nanti benturin lagi Bang kepala ke ubin. Silakan Kan jelas ya, pertanyaan kalau selanjutnya. saya tanya Bang Edis agamanya apa, udah pasti kan Bang Edis jawab itu Kristen kan, kayak gitu. Ya kan? Bang, Kristen Seperti Bang Edis itu, tadi nanya saya, Bang, agamanya Kristen itu artinya pengikut Kristus, orang-orang yang menjadikan Yesus atau Kristus sebagai pemimpinnya, Tuhannya atau tuannya, itu Bang. Seperti itu. Nuh, Gimana malah sih, Bang ketawa dia. Atau gini aja Bang, saya mau tanya sama Anda nih Bang. Ah, malah lari nih. Yo silakan yang lain, ya, silakan. Kita kasih naik, ada Ricci Anggara. Terima kasih, terima kasih. Silakan Ricci Anggara. Ada Irma. Irma ini mana Irma ini? Naik sini Irma, yuk. Mana si Irma nggak kelihatan? Sebenarnya teman-teman, Irma ini kan sudah mau saya jodohin sama teman saya, teman-teman. Cuman disuruh ke sini malah belok ke rumahnya Nandar. Mana sih? Irma, kamu kan saya suruh ke sini. Kenapa kamu malah belok ke rumahnya Nandar sama Uncu PA? Gimana? Oke, biar dia kayaknya nyimak aja dari bawah. Kita kasih naik, ada AA Bacun. AA Bacun. Iya, Ya, selamat sore AA Bacun. selamat sore. Makasih Bang Tobias. Ya, AA Bacun Anda Muslim? Muslim. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda, yuk.
Sudah saya kirim itu permintaan untuk menyalakan kamera. Yuk. Oke, siap. Makasih loh Bang Tobias. Apa ini? Bang, duduk dulu lah Bang. Duduk Bang. Gitu Bang. Coba Bang, Bos. tunjukkanlah Bang kalau orang Islam tuh punya adab, punya tata krama gitu loh Bang. Ya, silakan. Apa yang mau Anda sampaikan? Silakan. Maaf nih ya. Bang, jangan Kalau memang separuh-separuh Bang. Jangan separuh-separuh begini wajahnya Bang. Nah, gini loh. Nah, gitu. Ya, silakan. Kalau memang Yesus itu Tuhan, kenapa datangnya belakangan? Kalau memang Yesus itu Tuhan, kenapa datangnya belakangan? Maksudnya gimana datang belakangan gimana? Maksudnya lahirnya belakangan gitu. Maksudnya lahirnya Maksudnya gimana? Kenapa datangnya belakangan gitu? Kan dia Tuhan. Kenapa datangnya belakangan? Kenapa datangnya beliau? Ya karena menjadi manusia lah. Kalau nggak menjadi manusia gimana? Kalau nggak dilahirkan gimana? Maksudnya mau keluar dari batu gitu? Berarti bukan Tuhan. Oke, sekarang saya mau tanya sama Anda nih, pertanyaan yang sama ya, pertanyaan yang sama. Oke. Baik. Pertanyaan saya kepada Anda. Kalau Allah Tuhan, kenapa dia datangnya belakangan? Masa? Itu mah bukan pertanyaan itu. Gimana? Lu ini saya tunjukkan bahwa Allah datang dalam awan-awan nih. Sebentar, saya tunjukkan. Datangnya belakangan nih, sebentar ya. Maksudnya Aneh. gimana? Bentar, saya tunjukkan sama Anda. Oke. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 210 ya, saya kasih tunjuk ya. Quran 200 Al-Baqarah 210. Oke. Saya balikan dulu kamera saya Bang ya. Nih. Oke, sebentar saya hilangin dulu iklannya ya. Oke, ini kelihatannya Bang ya, ini Al-Quran ya Bang ya. Betul nggak ini Al-Quran? Nanti dibilang bukan Al-Quran. Al-Quran bukan? Ya. Oke. Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu pada hari kiamat kecuali kedatangan Allah dalam naungan awan bersama malaikat. Oke, berarti siapa yang datang? Maksudnya gimana itu? Maksudnya gimana? Kok gua pura-pura pikun? Ini loh, tidak ada yang mereka tunggu-tunggu pada hari kiamat kecuali kedatangan Allah dalam naungan awan bersama malaikat untuk melakukan perhitungan. Nah, pertanyaan saya, berarti Allah datang nggak? Maksudnya datang gimana maksudnya? Di ayat itu. Bodoh ini. Ya udah turun kau di bawah sana. Kalau baca ayat. Kalau Yesus Tuhan, kenapa datangnya belakangan? Lah Allah mau terakhir itu datangnya itu terakhir di hari kiamat. Oh gimana sih? Bikin pertanyaan tuh nggak pernah mutu, heran saya. Bikin pertanyaan tuh nggak pernah becus bikin pertanyaan. Dibalikin ke dia langsung meninggal dunia. Bagas, ya silakan Bagas. Yo. Halo Bagas. Ya, halo. Ya silakan Bagas, nyalakan kamera. Anda Muslim? Muslim. Oh, silakan nyalakan kamera dulu. Apa yang mau Anda Saya mau sampaikan? Silakan. Saya mau tanya, Bang.
Iya bang, boleh bang, tapi kamera nyala dulu. Ping kuping apa centelan wajan itu. Sudah dibilang nyala kamera, nggak nyala. Nih lari lagi dia saudara-saudara. Oke. Kita kasih naik. Oh, kita iklan dulu saja ya. Kita iklan. Ya. Teman-teman sekalian ya, saya ucapkan selamat hari Minggu bagi teman-teman mungkin yang udah pulang gereja ya, yang lagi santai-santai di rumah. Teman-teman support dan dukung acara ini ya teman-teman ya, support. Jangan lupa untuk follow, kemudian Love Orange, satu orang Love Orange ya. Jangan lupa follow akun ini, share dan bagikan kepada teman, saudara yang mau mualaf ataupun yang mau masuk Kristen. Ini sangat cocok dan sangat direkomendasikan untuk mereka tonton ya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang mensupport dengan memberikan gift-nya. Saya ucapkan makasih. Teman-teman juga jangan lupa ya, kalau misalnya teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa juga support channel ini secara finansial bagi teman-teman yang punya berkat berlebih. Kalau tidak punya berkat berlebih, cukup tap-tap layar saja, share, bagikan. Nah, kalau teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa support saya di sini. Nah, tuh ya. Dukung program Edis TV ini, dukung program ini secara finansial di situ. Kalau teman-teman ada berkat berlebih ya. Yang nonton di YouTube juga ada tulisan berjalan, itu ada Zelle, ada PayPal, kemudian ada Bank BRI, teman-teman bisa support di situ. Ya, dukung program ini supaya terus mengudara seperti itu. Oke. Kita lanjutkan kembali ya teman-teman ya. Waduh, ada yang ngajak PKPK ini. Raditya. Oke, baik Raditya. Kita ikuti dulu ini maunya dia PKPK ini. Waduh, anak di bawah umur nih teman-teman. Halo bang. Bentar ini. Aduh. Debat Kristen Islam. Anjir. Anak di bawah teman-teman. Kita turunin dulu. Bocil. Sebentar, kita kasih naik ada Marisa Rita. Ali Imron. Waduh, Ali Imron. Bangun lagi apa gimana ya Ali? Iya, Ali Imron. Silakan nyalakan kamera. Ali Imron, saya tanya dulu bang, abang Muslim? Udah Kristen. Udah Kristen? Ah, bohong-bohong aja bang. Sebentar bang. Boleh. Sebentar bang, tenang bang. Di sini nggak boleh orang bohong bang. Kalau di sini bohong langsung kita tendang ke neraka jahanam. Sebentar. Tenang bang, tenang bang. Biar saya atur ya bang ya, bang. Tenang bang. Ali Imron, Anda mengaku tadinya Muslim. Ya. Oke. Coba bacakan dulu satu surat di dalam Al-Quran. Satu ayat karena saya Muslim KTP tadinya. Iya, coba Al-Fatihah. Kalau Muslim KTP pasti tahu Al-Fatihah. Coba Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Lupa. Lupa. Gimana bang ini? Masa dari Muslim nggak tahu Al-Fatihah? Coba bang, Al-Fatihah coba.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Terus? Malik yaumiddin. Iyyaka Terus? na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, baiklah. Ya, baik. Walaupun masih salah-salah. Kapan abang keluar dari agama Islam, Bang? Sudah 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. Abang tinggal di mana? Kalau sekarang di Medan, Bang. Di Medan. Aslinya suku apa, Bang? Aslinya suku Medan tapi Islam. Suku Medan. Emang ada suku Medan, abang ini? Maksudnya gimana? Sukunya maksud saya, Bang. Apakah dari Melayu atau Jawa atau apa? Suku Batak tapi Islam tadinya. Suku Batak. Marga apa lah, Bang? Sirait. Sirait. Oh, SRT Sirait. Tadinya Muslim. Oke lah. Udah berapa tahun abang jadi maksud saya abang lahirmu Islam. Iya. Lahir Islam sampai berapa tahun abang ini? Gimana? Islam cuma nggak pernah sholat, nggak pernah cari tahu tentang Islam. Islam tapi nggak pernah sholat, nggak pernah cari tahu tentang Islam. Semenjak masuk Kristen juga sama, nggak pernah gereja, nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah tahu tentang Kristen atau gimana? Jangan-jangan sama gitu loh. Coba, kita pengen tahu. Coba gimana? Puji Tuhan, gereja. Dan Oke, abang ke gereja. ikut Naposo. Kapan tepatnya abang meninggalkan agama Islam? Ya 4 tahun yang lalu, Bang. 2021. 4 tahun yang lalu. Akibat apa itu? Penyebabnya? Ya karena merasa damai aja di hati. Ada orang Kristen dengarkan lagu rohani, teduh perasaannya. Hanya gara-gara dengar lagu rohani terus abang keluar dari agama Islam? Ya karena adem bawaannya, Bang. Karena adem. Nanti gara-gara minum adem sari nanti abang pindah jadi agama adem sari. Oke lah. Tapi kalau benar ya Bang ya, kalau benar artinya selamat abang sudah berpindah dari jalan yang belum tahu jalan yang benar, dari minta ditunjukkan jalan yang benar, sudah tahu jalan yang benar, seperti itu. Lalu apa ya tujuan abang naik ke sini apa? Mau bertanya boleh Bang Edis? Apa itu? Silakan. Kalau kan orang Islam ini banyak yang bilang kalau kita kayak Kristen ini musyrik. Musyrik yang dimaksud oleh orang Islam ini menurut Kamus Bahasa Indonesia atau menurut Al-Quran sendiri ya Bang? Ya, musyrik itu sebenarnya bukan bahasa Indonesia, Bang. Musyrik itu sebenarnya bahasa Arab. Nah, itu ditujukan kepada orang-orang yang menyekutukan Allah, begitu. Sedangkan Kristen itu boro-boro menyekutukan Allah, Bang. Nyembah Allah aja kagak gitu. Menyekutukan itu gini loh Bang, menyekutukan itu artinya mengambil sekutu. Sekutu itu apa ya? Sekutu itu partner. Contoh, abang bersekutu sama si Udin begitu. Berarti abang mengambil Udin itu sebagai partner. Nah, musyrik, syirik itu adalah dia itu mengambil partner Allah. Ada sesuatu di samping Allah itu. Begitu. Jadi dia selain menyembah Allah, dia menyembah yang lain, begitu. Itulah yang disebut dengan musyrik itu. Nah, Kristen, kita sebagai orang Kristen, Bang, kita ini bukan musyrik lagi, Bang. Boro-boro musyrik, kita bahkan tidak kenal Allah itu siapa, gitu. Karena di dalam Alkitab atau di dalam Injil dan Taurat, Allah itu memang nggak pernah ada. Begitu.
Tidak pernah Allah itu muncul satu kali pun di dalam Injil maupun di dalam Taurat. Seperti itu, Bang. Oke, hanya itu, Bang. Terus ada lagi satu lagi, Bang. Kalau kenapa orang Islam itu tidak memakai kalendernya mereka, dan kenapa orang Islam itu malah pakai kalender kita, Bang? Karena nggak laku mungkin, Bang. Gini, kalau mereka melakukan ritual-ritual keagamaan, mereka itu pakai kalender mereka. Contoh misalnya selamat hari raya Idul Fitri 14 sekian Hijriah begitu. Mereka pakai itu. Kemudian ketika menginikan bulan Ramadan, mereka pakai kalender-kalender Hijriah itu. Cuman di tempat umum itu memang tidak laku karena memang kalender Hijriah itu ya tidak dipakai dalam dunia pergaulan internasional. Yang kita pakai itu adalah kalender Masehi atau kalender Yesus begitu. Masehi itu kan Mesias. Masehi itu sebenarnya Al-Masih atau Mesias. Jadi dihitung dengan berpatokan pada kedatangan Yesus. Seperti itu. Makanya sebelum Masehi itu artinya sebelum Mesias, sebelum Yesus begitu. Seperti itu. Makanya kedatangan Yesus itu dipakai sebagai awal perhitungan tahun bagi dunia internasional. Seperti itu. Hanya itu, Bang, ya. Kita kasih kesempatan dulu kepada muslim yang lain, ya. Selamat hari Minggu, Bang. Selamat hari Minggu, Bang Ali Imron. Tapi kok namanya masih Ali Imron sih, Bang? Beneran nama Bang Ali Imron? Kalau sekarang sih Bernard Pascal. Ali Imron datang dari mana? Dari orang tua dulu, Bang. Orang tua dulu. Baiklah, yang penting Abang bener lah ngomong. Soalnya banyak yang nonton ini, Bang. Nanti kalau Abang bohong ketahuan. Oke lah, itu ya, Bang, ya. Oke, kuturunkan, Bang, ya. Selamat sore, Bang. Sore, ya. Mohon maaf ya teman-teman ya. Kadang-kadang kita harus bercanda tapi juga kadang-kadang serius gitu loh. Karena kok mencurigakan gitu loh. Nama Ali Imron, logat Batak, baca Al-Fatihah nggak bisa. Ini sedikit mencurigakan bagi saya gitu loh. Siapa tahu dia itu ngaku-ngaku begitu kan. Makanya kita tes dulu. Tapi kalau dari itu tadi dia ngerti baca Al-Fatihah dikit-dikit. Kayaknya mungkin dia Islam dulu tapi nggak jelas Islamnya gitu ya. Oke. Kita kasih naik ada Muhammad Anam. Muhammad Anam. Ya, selamat sore Muhammad Anam. Selamat sore, Bang. Apa kabar? Ya, silakan Muhammad Anam, nyalakan kamera dulu. Muhammad Anam. Lari dia. Ya. Ya, teman-teman sekalian, sesekali kita putar lah ya jam kita ya. Kadang-kadang saya live-nya sore, kadang-kadang malam, kadang-kadang pagi begitu. Jadi biar kebagian semua. Biasanya kan kita live malam nih, ya kan? Tapi udah berapa hari ini kita nggak live malam, live-nya siang. Terus kemudian ini sore gitu. Makanya pantengin terus channel ini ya, teman-teman ya, pantengin. Dan saya memberikan informasi nih teman-teman ya mengenai, saya baru upload tadi videonya di video saya, silakan teman-teman cek. Saya mau memberi informasi tentang akun-akun ya, akun-akun yang palsu begitu teman-teman. Karena akun-akun palsu ini teman-teman sangat-sangat merajalela gitu. Bentar ya, saya
Sebentar. Saya balikin dulu kamera saya biar teman-teman saya kasih lihat. Nah, ini teman-teman, saya kasih tunjuk mengenai akun-akun palsu. Sebenarnya sih saya itu tidak pernah melarang ataupun bagaimana ya. Tapi teman-teman juga harus hati-hati gitu loh. Ntar nih. Nah, ini saya kasih contoh, saya hilangin dulu ya. Nah, cuman dia baru udah ganti profil. Nah, ini teman-teman salah satu akun Edis TV atau Edis pokoknya yang bawa nama Edis lah. Followers dia itu lumayan besar loh sebenarnya. Followers dia itu ada 315.000 followersnya. Sebenarnya saya seneng gitu ya, kalau ada orang bikin akun, tetapi walaupun bukan saya begitu pemiliknya ya, cuman yang sangat saya sayangkan, dia ini postingannya itu sering-sering ngarang dan bohong-bohong gitu loh. Ya kan? Dan herannya teman-teman banyak aja begitu yang ini. Misalnya seperti ini. Saya kasih contoh. Ini edit-editan semua ini ya. Posting-postingannya udah edit-editan. Dan ini bukan akun saya nih. Kalau hanya bohong-bohong seperti ini sih saya nggak masalah ya. Ini bohong. Ini jelas bohong. Tapi followersnya banyak loh. 315.000 loh di Facebook. Banyak itu. Nah ini misalnya ini nih. Nah ini saya kasih lihat ya. Nah ini. Saya mengambil keputusan untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus. 2026 saya mengambil keputusan untuk menjadi pengikut Tuhan. Nah, ini kan udah jelas ini adalah sebuah editan, ada orang naik haji terus bikin begini. Saya cuma mau kasih tahu begini. Walaupun kalian itu semangat, walaupun kalian itu pengen menyebarkan konten-konten saya, tapi jangan membuat yang dusta-dusta begitu. Karena apa? Karena nanti saya kasihan kalau misalnya nanti muslim-muslim nanti melaporkan kamu gitu loh. Ya. Gitu. Jadi jangan dusta lah, masa berdusta gitu. Tapi yang saya heran teman-teman, kalau kita baca kolom komentarnya, lihat nih. Kalau baca kolom komentarnya ya juga kadang-kadang yang komen ini juga. Nah, ya kan? Jangan seperti itu teman-teman. Jadi buatlah postingan-postingan ini kan, puji Tuhan, amin, begitu. Padahal itu kan cuman AI saja gitu. Ya, jadi kepada pemilik akun-akun Edis TV, Edis Apologet, Edis, pokoknya ini semua ini akun-akun ini semua bukan punya saya ya teman-teman ya. Jadi postinglah hal-hal yang memang fakta begitu, jangan hanya editan-editan. Ya, dan banyak sekali teman-teman. Ya. Jadi AI seperti itu. Ya. Tuhan Yesus. Bentar. Kalau misalnya hanya bohong-bohong seperti ini, misalnya gini nih. Ini kan bohong nih. Edis TV akan pulang kampung, semoga sampai ke tempat tujuan gitu. Kalau hanya bohong-bohong seperti ini sih nggak masalah gitu loh. Atau begini nih, misalnya nih, istri saya tidak mau memperlihatkan wajahnya di kamera karena takut disorot. Kalau cuman bohong-bohong seperti ini tidak jadi soal. Cuman jangan bohong-bohong hal-hal yang seperti tadi itu. Begitu ya. Ini kan udah jelas ini AI atau editan, foto-foto editan.
Cuman ya yang komen ini ya, coba lihat yang komen ini ya. Ini waras nih satu nih, pro kontra ini waras nih. Ini editan nih. Ini beneran apa editan gitu. Kenapa nggak ngobrol? Lihat nih. Nah, jadi bayangkan teman-teman, ada 315.000 orang yang nggak tahu kalau ini bukan akun saya. Bayangkan 315.000 itu mungkin satu kabupaten itu. Seperti itu. Jadi saya cuma mau bilang kepada, sekali lagi ya, kepada para pemilik akun-akun Facebook yang mengatasnamakan Edis. Saya tahu kalian begitu semangatnya ingin merepost, ingin ngepost video-video saya. Itu saya hanya mengingatkan yang kalian post itu video saya, jangan video edit-editan, foto edit-editan begitu. Ya. Nanti kalau ada muslim yang nggak seneng, nanti yang dilaporin kamu nanti yang masuk penjara karena membikin video-video hoax seperti itu. Karena ada juga kemarin itu pakai nama saya juga. Pakai nama saya, kemudian diambil videonya Abdul Somad, kemudian Abdul Somad dibaptis katanya. Padahal Abdul Somad itu lagi mandi dia. Gitu loh. Jangan kalian itu terlalu semangatnya lalu kalian tuh malah jadi bohong. Apa bedanya kalian dengan mereka gitu. Ya, seperti itu. Jadi semoga para pemilik akun-akun Facebook yang mengatasnamakan nama saya itu ya bertaubat seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Kita kasih naik, ada Samsul Hakim. Ya silakan Samsul Hakim. Ayo Samsul Hakim. Ya, selamat siang saudaraku. Silakan Bang, nyalakan kamera Bang, Samsul Hakim. Ya, tunggu sebentar, sabar ya. Sabar. Wah, lama Bang. Sabar. Ya silakan Bang. Abang Samsul Hakim, saya tanya dulu nih Bang, abang ini Muslim atau Kristen Bang? Islam. Nggak bisa dilangsingin dikit itu Bang? Celengan itu Bang, nggak bisa dilangsingin dikit Bang, celengannya bisa dilangsingin dikit nggak Bang? Kalau mau Anda celengan ya banyak, nanti saya kasih. Nah, gitu turunin sedikit, maksudnya jangan kelihatan celengannya. Silakan Bang, apa yang mau Abang sampaikan? Yuk. Celengannya dipamer-pamerin lagi Abang ini. Itu loh celengannya itu loh, nanti ditoblos. Sampai nanti. Itu suka keseleo, jadi nggak bisa pakai celana. Kalau celana banyak. Yaudah gimana Bang? Apa yang mau Anda sampaikan? Silakan. Ya, saya minta maaf sebelumnya karena saya mau menyampaikan ada salah. Apa? Macet. Yang dihalus sekarang lah begitu. Tadi macet Bang, coba ulangi lagi Bang. Makasih Bang Tobias, makasih. Ulangi lagi Bang, macet. Coba ulangi lagi, tadi macet tadi, nggak kedengeran. Saya mau tanya, Anda pernah bilang berapa tahun kita pelajarin itu masalah hadis-hadis Quran? 13 tahun kurang lebih. 13 tahun. Jadi kita apa semua itu?
Mempelajari bang, bukan menghafal. Kalau menghafal itu kerjaannya orang Islam bang. Yang saya lihat orang-orang Islam itu tidak mempelajari Al-Quran. Mereka menghafalkan Al-Quran. Makanya ada lomba hafidz Quran. Dulu ada di RCTI, kalau nggak salah ya. Kalau ingatkan kalau saya lupa. Ada lomba hafidz Quran. Makanya mereka langsung baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gitu, baru nanti dibaca. Coba bacakan Quran surat Maryam ayat 19. Wa idz qala Isa ibn Maryam. Gitu kan? Wa idz qala, apa artinya wa idz qala? Jadi begini, saudara. Nah, kan nggak tahu kan? Ya udah silakan. Begini maksud saudaraku, karena sebelum lahir Yesus dengan mamanya Maryam, dari mana asalnya dunia ini antara langit dengan bumi? Saya tanya, karena saya tahu itu baru saya tanya ini. Dari mana lahir? Ini gimana sih bang? Kan Anda mengakui itu ketuhanan Yesus. Jadi saya mau tanya, sebelumnya ada Yesus dengan yang melahirkan Yesus itu, sebelum ada dunia dengan langit dengan bumi. Dari mana asalnya dunia, langit dan maksudnya gimana bang dibikin pertanyaan ini? Sebelum langit dunia ini ada yang langit dan bumi ya? Bang, belajar bahasa Indonesia dulu sana ya. Belajar bahasa Indonesia dulu. Aduh, belajar bahasa Indonesia aja nggak becus gimana? Diskusi dengan saya. Maksud Anda itu saya paham. Paham kok maksud saya. Yesus kan dilahirkan. Nah sebelum dilahirkan ini siapa yang menjadikan langit dan bumi? Bang, itu pertanyaan itu udah bosan kami jawab. Udah bosan. Itu lo buka saja itu. Injil Yohanes pasal yang pertama. Pada mulanya adalah firman. Segala sesuatu dijadikan oleh sang firman tersebut. Dan tanpa dia, tidak ada segala sesuatu pun yang telah jadi dari yang telah dijadikan ini. Lalu di ayat yang ke-14, dan firman itu menjadi manusia. Begitu jawabannya. Cuman bikin pertanyaan saja pusing, gimana mau dengar jawaban saya? Bikin pertanyaannya saja. Sebelum jadinya ini mana langit dan bumi itu mana langit dan bumi. Susah. Oke, kita kasih naik ada Usman anti pusing. Mana tadi Usman anti pusing ini? Oke, sudah tidak ada dia di situ. Oh, masih ada. Usman anti Antoni Saban. Antoni Saban. Ya, Bang. Ya, silakan Bang, Antoni Saban. Antoni Saban. Simpan. Anda Muslim atau apa Bang? Kristen Bang. Ya, silakan Bang, Antoni Saban. Bang, suaranya menggema itu Bang, balik ke sini. Matiin dulu TV-nya bentar, Bang. Ya, udah Bang. Udah, silakan nyalakan kamera dulu. Gimana sih Bang, nyalakan kamera Bang? Oh, udah nih, udah. Udah Bang? Nah, belum. Simpan. Udah. Oke, ya silakan Bang. Halo Bang, sehat Bang? Sehat. Bang, gini Bang. Silakan Bang. Ini ada temen gua Bang, mau nentang abang nih. Mana orangnya? Nih. Sob tuh. Apa? Yang tadi yang datang belakangan. Coba silakan, ayo. Coba di sini, jangan merokok Bang. Saya lagi merokok.
Ya udah nggak apa-apa. Tuh kan. Benci dia sama abang. Saya lagi. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Benci dengan saya nggak masalah. Yang penting bisa mematahkan argumen-argumen saya atau bahkan membalikannya. Nggak masalah benci. Ya silakan. Jangan salah loh. Yang tadinya benci, jangan salah bang. Dengar dulu bang. Yang tadinya benci bisa jadi suka. Yang tadinya suka bisa jadi benci. Jangan salah. Loh iya. Jangan salah, dunia ini berputar tuh kan, kena pelanggaran. Ya bang, matkul turunin aja bang, Kena, kan jangan merokok makanya. Iya. Teman-teman, hidup ini itu memang seperti itu. Yang tadinya benci, menjadi suka. Yang tadinya suka, menjadi benci. Iya kan? Kenapa kita harus heran? Ya. Ayo, silakan. Kita kasih naik ada IT Aitara. Wah, keren bener namanya. IT Aitara. Benci, 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 tapi rindu jua. Ada yang komen kan? Yuk silakan. Itu si Anu itu. Siapa si Irma? Iya. Irma itu benci-benci tapi rindu jua. Walaupun dia benci sama saya, tetapi rindu jua. Suruh naik dia nggak mau kesini, nggak mau naik dia. Herman saya. Makasih Bang Tobias. Yuk silakan. Kita kasih naik ada Budi Hardi Laya. Budi Hardi Laya. Silakan. Budi Hardi Laya. Ya abangku. Iya. Bang, aku nggak bisa berkata-kata di sini, bahaya nih. Laju aja. Oke lah, baik. Kalau nggak bisa berkata-kata kita turunkan ya. Kemudian suaranya feedback juga teman-teman. Gimana teman-teman? Udah berapa jam kita siaran ini? Udah hampir 2 jam ya. Kita kasih naik ada. Oh ini naik lagi nih, IT Aitara. IT Aitara. Halo IT Aitara. Halo Mas Edis, apa kabar? Kabar baik, silakan nyalakan kamera. Ini dari Timor Leste. Oh, Timor Leste. Apa kabar Timor Leste? Ya, baik. Silakan nyalakan kamera dulu. Ya, udah. Belum? Oh, belum. Maaf ya. Belum. Oke. Ya. Oke. IT Aitara. Ya, aku dari Timor Leste dan aku Katolik. Timor Leste. Iya. Ini aku cuma mau. Silakan. Ya, aku cuma mau ini berterima kasih kepada Kak Edis karena sudah ya, pokoknya maaf bahasa aku agak ini, tapi pokoknya aku selalu berdoa buat Kak Edis, pokoknya sukses selalu dan Tuhan Yesus selalu menjaga Kak Edis di mana aja berada. Amin. Pokoknya doa aku selalu bersama Kak Edis. Salam dari Timor Leste. Amin. Hanya itu? Hanya itu. Ada banyak tapi aduh nggak bisa, bahasanya kurang. Banyak yang ngomong kok cantik katanya. Oh makasih banyak. Iya kita saling doa ya, saling doa. Tuhan Yesus memberkati kakak ya. Amin. Ya hati-hati di sana. Oke. Ya bye bye kakak. Juga di sana. Bye. Yo bye kakak. Yo turunkan bye. ya. Ya makasih kak, makasih.
Iya, oke, kita kasih naik lagi ada Muhammad Khoiri. Oke, silakan Muhammad Khoiri. Ini mulai nih, badan sudah mulai nampaknya sudah mulai anu nih. Bentar lagi. Makasih Bang Bina Raja Wali. Ya. Muhammad Khoiri. Selamat sore. Muhammad Khoiri. Macet. Bentar. Gimana? Ya, silakan. Bentar Bang Edis. Waduh. Nggak bisa masuk, caranya gimana? Saya belum bisa nyalakan kamera ini, Bang. Muhammad Khoiri. Anda Muslim atau bagaimana, Bang? Dulunya Muslim. Oh, dulunya Muslim. Sudah menjadi Kristen? Iya, betul. Oh, sayang sekali tapi followersnya belum cukup ini. Gimana ceritanya kok bisa Anda meninggalkan agama Islam, Bang? Ini namanya betulan nih Muhammad Khoiri? Sesuai KTP. Sesuai KTP. Karena saya itu pernah, Bang, ada orang yang transfer saya, Bang. Namanya itu MOCH. Muhammad, begitu, Bang. Hanya itu, Bang, namanya itu, Bang. Muhammad. Itu sangat berkesan di hidup saya itu. Bukan saya, Bang. Oh, bukan Anda, pikir saya Anda. Ya, gimana ceritanya, Bang? Kok bisa Anda meninggalkan agama Islam? Atau kita tes dulu, Bang? Jangan-jangan Abang nanti ngaku-ngaku saja, Bang. Coba, Bang, kalau Anda memang benar-benar tadinya mantan Muslim, bekas Muslim, bisa nggak Anda membacakan satu surat di dalam Al-Quran? Lupa lama ya, Bang Edis. Kul wawaw wahad awaw somat lam jalid walam julat walam yakul lahu kufuwan ahad. Oke lah, walaupun bahas tapi kalau Abang nanti didengar Muslim, Bang, nanti mereka ketawa-ketawa, Bang. Tapi nggak apa-apa lah. Abang sudah lama ninggalkan Islam, Bang? Saya sebetulnya itu nikah karena nikah dulu, tapi masih Islam. Nikah itu istri saya Kristen, tapi saya masih percaya ke Islamnya. Baru percaya itu 3 tahun ini baru percaya. 3 tahun ini, Kenapa kok akhirnya Anda percaya dan meninggalkan agama Islam? Sering nonton live-nya Bang Edis. Waduh. Tiap hari Bang Edis. Iya. Cuman 3 tahun yang silam itu tidak seheboh dan seramai sekarang ya. Kalau dulu kan masih di YouTube begitu. Iya. Sekarang tambah di TikTok tambah, waduh, seru banget. Tambah banyak lagi. Lebih itu yang laporan loh, Bang. Yang nggak laporan itu wah banyak sekali berarti ya. Artinya apa yang saya kerjakan ini menjawab dan mengcounter para pendebat-pendebat Muslim ini, membawa atau membuahkan hasil orang-orang seperti Anda. Iya Bang Edis. Sekarang kalau dulu sih saya nggak pernah ke gereja. 3 tahun ini ya mulai ke gereja sampai sekarang. Sekarang malah ikut pelayanan mah. Puji Tuhan. Jalan terus ya, Bang ya. Jangan terima kasih. menyerah.